Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna athaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsaatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ikhwah jemaah salat subuh Masjid Baitur Rahman ingkang dipun rahmati Allah taala, bersyukur wonten ngarsipun Allah enjang menika kula panjenengan sami dipun paringi kathah-kathah nikmat saking Allah taala, Pak. Inggih menika saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah telah menghidupkan kita setelah mati kita. Dan kelak kepadanya lah kita akan dikembalikan. Di awal pertemuan kita ini saya akan membacakan satu di antara sekian firman Allah Ta'ala di Quran surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ayo ikhwah, surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayatnya 42. Az-Zumar ayatnya 42, 39 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Jadi Allah pegang nyawa kita, Pak. Wallahu ta'ala alam, kaifiyahnya bagaimana kita tidak perlu mempertanyakan. Piye caranya Allah memegangnya itu tidak perlu tahu. Yang jelas Allah memfirmankan nyawa kita ketika kita tidur ini dipegang oleh Allah. Bahkan diri kita sendiri tidak punya kuasa apa-apa terhadap diri kita, Pak. Nih, ketika panjenengan sare itu kan sudah tidak merasa apa-apa ya. Allah yang memegang nyawanya. Dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, yang sudah ditetapkan kematian ditahan, wis gak dibalekno maneh. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Yang masih dikehendaki oleh Allah masih hidup, dilepaskannya, dikembalikan lagi sampai waktu yang ditentukan, sampai ajalnya tiba. Dan kita semua ini, Pak, qadarullah, Allah takdirkan belum tiba ajal kita. Artinya tadi malam kita dipegang nyawanya oleh Allah, dikembalikan lagi oleh Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.
mikir. Nek gelem mikir, itu adalah tanda-tanda bagi kita. Allah masih memberikan kita hidup. Allah masih mengkaruniakan kita hidup, masih dihidupkan kembali oleh Allah. Berarti ada hikmah. Dan mudah-mudahan pagi ini, perjumpaan kita kali ini membawa hikmah yang bisa panjenengan bawa pulang, kita semua bawa pulang untuk bisa jadi pelajaran bagi kita. Ayo ikhwah, salawat salam kita tansah tercurah limpahkan kagem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatmul anbiya, penutup para nabi itu. Tidak ada nabi setelahnya, tidak ada nabi setelahnya, gitu ya, sudah difirmankan oleh Allah. Jadi tidak boleh orang mengaku-ngaku ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengetengahkan sebuah tema atau topik, yaitu tentang satu dosa, Pak. Satu dosa yang termasuk di antara dosa-dosa besar yang manusia banyak sekali, kaum muslim ini banyak sekali yang meremehkannya dan bahkan menganggap itu bukan satu perbuatan dosa. Padahal ini termasuk di antara dosa-dosa besar, al-kabair. Apa itu, Pak? Dosa riba, Pak. Bu, dosa riba. Iki rodok ngeri nih. Wis jenengan harusnya melek pagi ini. Jangan ada yang berkedip sama sekali. Bukan? Suaranya? Oh iya. Mungkin mikrofon nih. Pak, kaum muslim ini banyak sekali yang meremehkan dosa ini. Saya matur di hadapan panjenengan ini mun sewe. Ini mungkin ya mudah-mudahan bukan dalam rangka membuka aib, tapi mudah-mudahan jadi pelajaran kita semua. 8 tahun, Pak, saya menjadi pelaku. Saya dulu bekerja di sebuah lembaga keuangan, bank tepatnya. 2015 saya berhenti, resign, dan sampai 2025 ini masih terasa pembersihan dari Allah Ta'ala itu. Caranya Allah ngucek-ngucek dibersihkan itu masih terasa. Karena Allah itu baik dan hanya menerima dari yang baik-baik saja. Harta-harta yang didapat dengan cara-cara seperti itu diresi sampai entek. Saya masuk itu waktu itu di kantor pusat. Ini sebagai memotivasi saja ya. Masuk di kantor pusat sebuah bank di Jakarta, di Jalan Sudirman, pindah ke Semarang, ke Kendal, terakhir di Solo. Pindah ke Solo ini karena penempatan bank, Pak. 2015 resign. Semua posisi sudah dicoba, semua posisi sudah dicoba. Yang belum itu OB, satpam sama direktur itu belum pernah. Pegang kantor, jadi kepala kantor pernah di Kendal, tapi sekarang sudah. Ngeri, Pak, dosa riba itu, Pak. Jadi kalau sekarang mudah-mudahan semua dari antara panjenengan yang hadirin tidak ada yang terkait dengan akad-akad ribawi. Kalau masih ada, selesaikan. Kalau masih ada, selesaikan dan jangan buka akad yang baru lagi. Karena kaum muslimin itu difirmankan oleh Allah Ta'ala di Quran surah Al-Ma'idah, surat yang kelima, awal surat kelima itu kan, Al-Ma'idah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Penuhilah akad-akad. Ini wis duwe akad, selesaikan. Tapi ojo buka akad sing anyar. Jangan buka akad baru terkait dengan riba. Selesaikan yang sudah ada. Jemaah, apa tuh alasan manusia itu menempuh jalan ribawi? Apa kira-kira, Pak? Orang menempuh pinjaman riba atau cara-cara ribawi itu. Kenapa tuh sebetulnya? Setelah ditarik benang merahnya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena manusia itu ingin segera menikmati dunia. Gak sabar. Ingin segera menikmati dunia. Ketika ditanya, Mas, kenapa kok tidak nabung aja dulu ketika mau membeli sesuatu ya? Pengen rumah, pengen mobil, pengen motor. Apa-apa? Kok gak nyelengi CI? Kok kemudian nyicil kredit pakai riba? Kenapa? Dijawab, kelamaan tat, kesuwen, Pak. Kapan bisa punya rumah kalau harus nabung dulu? Kapan bisa punya mobil kalau harus nabung dulu? Kapan bisa punya motor kalau harus nabung dulu? Kapan duit TV nek kudu nyelengi sik?
Kapan duwe HP? HP lho Pak, nyicil pakai riba Pak. Ada? Wake. Kapan duwe kasur ta lek gak nyicil? Kasur ae lho ngutang. Ada banyak Pak. Dan itu lembaga-lembaga keuangan itu banyak menawarkan seperti itu, nggih. Pay letter, cicilan-cicilan, bayar carry, pay letter, bayar carry ono bungane. Aduh, godaan, jerat, jebakan-jebakan seperti itu ya, mengerikan sekali saat sekarang ini. Nanti keburu mahal kalau harus nabung dulu. Ya, pikiran-pikiran seperti ini, selak larang, ya nyelengi sih. Apalagi kalau punya penyakit kulit, Pak. Punya penyakit kulit di tangan ini. Kuwatel nyekel duit. Kudu blonjo, gak iso nyelengi ya, kira kapan bisa terbeli itu apa yang dia cita-citakan, apa yang dia idam-idamkan. Lawan setiap nyekel duit kudu blonjo, gak ngumpul-ngumpul. Jemaah, riba adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang ingin segera kaya, walaupun faktanya banyak orang-orang kaya yang karena riba ini jatuh miskin. Betul? Betul. Gara-gara riba, orang yang semula hidup tenang, kecukupan, punya pekerjaan, punya penghasilan, tokone akeh, ya, punya penghasilan tetap, tapi karena menempuh jalan ribawi, tokone entek, usahanya berantakan, rumah tangganya hancur. Banyak ini Pak. Subhanallah. Hutang kepada lembaga keuangan, gak mampu nyicil bunganya, gak mampu bayar angsurannya, akhirnya semuanya disita. Gak usah jauh-jauh aja. Sebuah perusahaan tekstil besar di Sururayan ya, saya tidak sebutkan namanya ya, saya tidak sebutkan namanya, inisialnya saja, inisialnya Sritek. Remuk Pak, gagal bayar hutang, betul? Gagal bayar hutang. Dalam skala besarnya, negeri ini Pak, kurang kaya apa coba? Kurang makmur apa coba? Emasnya ada, nikelnya ada, bahan tambangnya ada. Kalau kata Kus Plus itu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman subur. Kok nggak bisa jadi negeri yang kaya? Kok nggak bisa jadi negeri yang makmur? Utang, ribawi, bahkan konon katanya setiap membayar cicilan bunganya saja berapa triliun? Banyak ya, cicilan bunganya tok itu. Negeri ini, negeri sekaya ini, negeri kurang karunia Allah apalagi yang tidak dikaruniakan kepada kita. Dosa riba adalah salah satu dosa besar. Memang di awal ketika orang berbuat dosa riba menggiurkan sekali tawaran-tawarannya, cicilan ringan, bunga 0, sekian persen, tanpa angsuran, tanpa agunan, tanpa jaminan, bukan tanpa angsuran, tetap ono angsurannya, tanpa syarat, cukup KTP, betul ya? Pinjol itu kan ya, ngeri nih masalah pinjol sekarang ini, wow yes. Bahkan sampai banyak yang meregang nyawa kan gara-gara pinjol ini kan, stres Pak. Nah kita lihat ayatnya, stres. Proses cepat, 5 menit cair gitu ya kalau lihat spanduk-spanduknya, pelang-pelangnya itu. Tanpa potongan, tidak pakai biaya administrasi, tidak pakai biaya provisi. Berhadiah langsung, untuk hadiah gelas, untuk hadiah payung cantik. Waduh, dosa besar dihadiahi gelas, payung. Memang dosa riba itu adalah cara cepat untuk merasakan sedikit dari kenikmatan menjadi orang kaya. Sedikit merasakan kenikmatan dunia. Tapi ngerinya akibatnya itu ancaman Allah Ta'ala. Kita lihat nanti ayat-ayatnya. Na'udzubillah. Ya Allah. Nabi SAW bersabda, riba walaupun bisa menjadikan harta seseorang menjadi banyak, bisa punya kendaraan, bisa punya rumah, bisa punya cabang usaha di mana-mana, ya, pertebaran di mana-mana, cabang-cabangnya, pengen buka cabang kono, akhirnya dia bisa mewujudkannya. Tapi ujungnya nanti hancur, habis, berakhir dengan harta menjadi sedikit, bahkan hilang. Allah bahkan lebih tegas lagi dalam Al-Quran,
Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah akan memusnahkan, ini Allah yang ngendikan. Allah akan memusnahkan, meluluh lantakkan, menghancurkan, menghapuskan riba. Dihapus, dientekno, entek wis lah. Lawang yang ngendikan Allah. Wa yurbi shadaqat, dan Allah menyuburkan, melipat gandakan sedekah. Ada orang yang mengatakan, loh, ikon sedekah juga ngilihi sak yuto, mbok wayahe balik apa nih? Sak yuto 100 itu dianggap sedekah lah. Yo gak podo, Allah sudah memfirman seperti ini. Beda. Kecuali itu sebagai ucapan terima kasih dan tidak dipersyaratkan di awal. Saya ulangi. Yang jadi riba adalah ketika jenengan ngutangi sak yuto dipersyaratkan di awal, engko wayahe balik no, tambah ono 1.000 ya, jadi kembalikannya 1.100.000. Itu namanya riba. Beda cerita kalau itu tidak dipersyaratkan, ngutangi sak yuto, balik sak yuto, tapi ketika dikembalikan oleh orang ini, orang yang meminjam, kemudian sebagai ucapan rasa terima kasih, alhamdulillah ono rezeki, tak tambahilah. Tidak apa-apa kalau itu bukan riba, asalkan tidak dipersyaratkan di awal. Sebagai ucapan terima kasih, sudah dibantu. Hati-hati Pak, dosa riba Pak. Bukan 1-2 lagi kisah atau cerita atau fakta orang-orang yang hancur bisnisnya, rusak kekayaannya, berantakan rumah tangganya, masih terlilit hutang di sana sini sampai sekarang karena dosa riba ini. Jadi sebetulnya bagi orang yang mau berpikir, orang yang mau melihat, orang yang mau mendengar, orang yang mau mentadaburi ya ayat-ayat Allah, kemudian hadis-hadis, kemudian fatwa-fatwa para ulama, itu sudah delok kenyataannya wis ajane wis wedi. Aku koyo ngono. Sudah banyak di setiap RT, di setiap RW, di setiap desa sudah banyak contohnya orang-orang hancur karena riba ini. Tetangga kita tengok kanan kiri, jangan-jangan dia karena diam-diam, karena riba ini nggak kelihatan kan, nggak ketahuan kan. Orang biasanya kan ngumpet-ngumpet tuh, mosok mau ngutang, aku ngutang, iki lo aku utang bang ning kene, apa arep ngomong? Enggak, biasanya ngumpet-ngumpet. Kendaraannya anyar mbak, iya alhamdulillah aku nabung, tabunganku cukup lah. Padahal itu utang riba, ketahuan? Nggak ketahuan. Dan orang itu biasanya malu-malu, yo delik-delik tuh ya. Di tetangga desa sebelah itu Pak, kadang ketika membayar cicilan itu ada yang janjian ning pos kamling, gak gelem ning omah, ada Pak. Malu ketika ditagih di rumah itu, ketemu ning pos kamling. Ada, saya melihat sendiri itu. Ada ya? Orang sudah keliling necis pakaiannya, kemudian bawa kartu-kartu akeh itu ya. Nagih ke setiap rumah dari rumah, ketemuannya tidak mau ketemuan di rumah, malu. Kenapa hancur bisnisnya? Kenapa hancur keuangannya? Kenapa hancur rumah tangganya? Karena mereka ingin segera bertambah kaya. Awalnya ingin segera bertambah kaya, ingin menempuh cara yang instan. Karena memang manusia itu untuk urusan kekayaan, untuk urusan kenikmatan, seringkali tidak sabar. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu memang tabiatnya tergesa-gesa, gak sabaran. Emang itu tabiatnya manusia. Dia sudah kaya, tapi ingin segera lebih kaya. Manusia itu sudah dikaruniai oleh Allah sepasang kaki yang sehat, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ingin lebih cepat. Kayak enak lihat numpak sepeda, kene kono. Pengen lebih cepat lagi, enak duwe motor. Sini ke Manahan itu sini berapa? 7 kilo mungkin? Lebih. 7 kilo lah, 7 kilo kene arep ning Manahan kono. Mlaku ya suwe. Tuku sepeda motor lah, tuh kendaraan. Nek mlaku sini Manahan 7 kilo itu mungkin berapa? 2 jam mungkin ya. Sepeda motor karek ngegas saya cepet. Itu ya. Jemaah. Sudah punya sepeda motor, udah punya motor, pengen punya, bicaranya gak kudanan, pengen punya mobil, dan seterusnya lah, dan seterusnya. Dan ngerinya lagi kemudian,
yang sudah kemudian mengejar modal terbaru, wah ini metu sing anyar maneh, wah ada loh Pak yang seperti itu Pak, seri-seri terbaru itu dikejar sama dia, subhanallah. Kita lihat sekarang jemaah, Allah berfirman, ini andalan orang-orang yang sering berdakwah tentang anti riba ini nih. Panjenengan ingat surat Al-Baqarah ayat 275 ini. Surat kedua Al-Baqarah ayatnya 275. Ini para pendakwah anti riba ini pasti harus pakai ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kulur riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaiton minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Wong sing kena riba itu ya wis bingung saking paniknya harus bayar cicilan, wis mau jatuh tempo ya. Jatuh cinta itu nikmat, yang paling gak enak itu nih, jatuh tempo. Ngeluh. Mikir, jadi berdirinya itu seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Mereka mengatakan, oh ini seperti bisnis dengan jual beli. Barang siapa mendapat peringatan dari Robnya, lalu dia berhenti, nek wis ngerti itu larangan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Sing wis ya wis. Sudah, apa yang dia peroleh dahulu menjadi miliknya, kata Allah. Dan urusannya terserah pada Allah. Piye carane kok? Padahal kenyataannya Pak, seperti kami alami dari 2015 sampai 2025 ini, ya dibersihkan tadi itu. Urusannya terserah pada Allah. Ya sudah. Allah yang akan membersihkan. Dibersihkan Pak. Barang siapa yang mengulangi sing imbaleni maneh, maka mereka itu penghuni neraka. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kekal. Wis ngerti larangane, sik tetap nglakoni, penghuni neraka kekal, kata Allah. Al-Baqarah 275. Nah ini ayatnya tadi. Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Allah tidak suka para pelaku-pelaku dosa, para pelaku-pelaku riba itu. Terus ngerti ayatnya, tapi masih meneruskan. Pak, banyak teman-teman sejawat kami itu Pak, yang di bank itu Pak, sudah tahu ayat ini, sudah tahu larangan ini, tapi masih belum bisa meninggalkan. Kok sekolah anakku ya opo mangane anak bojoku piye? Ini perkara tauhid loh sudah. Perkara keimanan kepada Allah. Sudah tahu larangannya. Sekolah anak-anak ya opo? Allah Maha Kaya. Mudah bagi Allah untuk mengganti pekerjaan orang yang seperti itu dengan pekerjaan yang lain yang halal, gampang. Tinggal masalah keyakinan ini Pak, masalah tauhid ini. Terus ngerinya lagi ayat 278-279-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sing teko ning Masjid Baitur Rahman itu semua orang-orang beriman. Budal salat subuh kabeh beriman. Ayo orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Nek benar-benar beriman, kata Allah, tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Tinggalkan. Nek ngaku beriman, tinggalkan. Pengertian terbaliknya, kalau masih melakukan terus, berarti tidak dikatakan beriman. Tidak dikatakan beriman, kata Allah. Tetap ngelakoni terus, gak beriman loh.
Ngerinya lagi, fa illam taf'alu, dan barang siap, dan jika kamu tidak melakukannya, tidak meninggalkan riba itu, fa'dzanu biharbim minallahi war rasul. Fa'dzanu biharbim minallahi war rasul. Kalau kamu tidak melaksanakannya, tidak mau meninggalkan riba itu, maka umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Satu-satunya perbuatan dosa yang Allah mengumumkan perang dengan para pelakunya adalah dosa riba ini. Karena efeknya luar biasa riba ini. Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Hati-hati ya Bu, ibu-ibu, kadang-kadang di pertemuan PKK itu ya, arisan-arisan PKK itu ya, ada simpan pinjam. Betul Pak, simpan pinjam. Dipersyaratkan balik noni ditambahi. Hati-hati loh. Sampai sekecil itu merajalelanya dosa riba. Sampai di ibu-ibu PKK itu, Bu, nek seonok praktek seperti itu, leren. Lupa ada waktu kami di musola desa sebelah itu Pak. Wah ini kan untuk sosial, untuk kelangsungan apa istilahnya, operasional PKK-nya lah, wallah. Ini bukan untuk kekayaan pribadi, enggak. Oh doai. Apapun itu alasannya, kalau itu ada tambahannya ketika mengembalikan dipersyaratkan, riba. Ya sudah disepakati bersama. Walaupun seluruh alam bersepakat, tapi kalau Allah melarangnya, tetap dilarang. Sampai kalau ada yang ngeyel itu Pak, lah kan ini ridho. Orang yang meminjami dengan yang meminjam itu sama-sama ridho. Tak apa-apa wis, aku ikhlas, aku ridho. Apakah itu berarti halal? Anda. Ngapunten. Di prostitusi itu loh, di prostitusi. Orang yang berbuat zina itu ya, sama-sama ridho ya. Bayar sakmene yo, kok pirang jam, ridho, ayo halal, yo gak. Ya tetap haram dosa zina. Ngerinya lagi. Pak, saya tak lereng, kita rambung sih. Maka tadi, umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Tapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu saja. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizolimi. Yang pokok hartanya itu kembalikan pokoknya saja. Bunganya tidak usah. Tambahannya tidak usah. Apalagi ada denda-denda dan seterusnya. Ya, pokoknya saja kalau bisa kembalikan. Dan ngerinya lagi, tingkatan dosa riba yang paling ringan. Tingkatan dosa riba yang paling ringan, sing paling ringan. Ada yang pirsa? Apa Pak? Nah, tingkatan sing paling ringan itu seperti berzina. Gak pompo berzina tok, tapi yang dizinai ini siapa? Ibunya sendiri. Tingkatan dosa yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibunya sendiri. Tega panjenengan. Zina itu aja sudah dosa besar loh. Ini yang dizinai ibu dewe. Menjijikkan sekali. Yuk yang masih ada riba ini, pulang dari sini berazam selesaikan. Remuk jenengan kalau masih tetap melakukan dosa ribawi itu. Diumumkan perang oleh Allah dan Rasulnya. Yang masih bekerja di lembaga keuangan, putra-putraan jenengan, kenalan-kenalan jenengan, resign. Allah melaknat, dilaknat. Ini hadis. Siapa yang dilaknat itu? 4 orang yang terkait dengan riba. Orang yang meminjami, ya, orang yang memberi riba, orang yang menerima riba. Kemudian pencatatnya, sing nyatet iki lho, admin bank lho, sing kerja ning bank admin. Saya dulu juga tugasnya mencatat gitu tuh, Pak. Astagfirullah. Dan 2 orang saksinya. Semuanya sama. Notaris. Pinjaman notarial harus diketahui notaris podo. Jangan mau jadi notaris kalau cuma mencatat akta-akta ribawi. Notaris itu jual beli tanah, notaris gak apa-apa. Tapi kalau notaris, ada yang notaris, wah ini akad riba. Jangan Pak, saya tidak menerima perjanjian kredit. Saya cuma jual beli tanah aja, atau warisan, dan seterusnya. Jamaah. Jam 5.23 jadi. Ya Allah.
5 menit lagi syuruknya. Yuk sama-sama taubat yuk. Berazam kalau masih ada Pak. Ini betul-betul diremehkan oleh kaum muslimin. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 133. Nah ini kita mulai bertaubat ini sekarang. Bagaimana caranya bertaubat terhadap satu dosa? Allah sudah memberikan kisi-kisinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Jadi kuncinya taubat itu apa? Bersegera. Wasari'u. Untuk urusan taubat, Allah itu mensyaratkan wasari'u, bersegera. Isokaro Melayu, bersegera. Tapi kalau untuk urusan dunia, untuk mencari rizki, Allah itu apa? Berjalan. Cukup jalan aja. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah di seluruh. Melaku to'ain selalu diparingi rizki. Tapi kalau untuk urusan taubat, bersegera. Kenapa bersegera, Pak? Karena kita ini berlomba dengan waktu. Kapan ajal kita tidak tahu. Kalau ajal sudah menjemput nyawa, nafas sudah sampai di kerongkongannya. Kalau kita belum bertaubat dari dosa-dosa seperti itu, berlaku tadi apa yang difirmankan Allah. Mau kekal selama di neraka kalau masih ada dosa riba, belum bertaubat, makanya bersegera. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya kan? Jauhi larangan-larangan Allah, termasuk dosa riba ini, jauhi. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallahu fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri. Apa bedanya perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri? Perbuatan keji itu tidak hanya berkaitan dengan dia sendiri, tapi juga dengan orang lain. Dan riba ini termasuk juga dengan kaitannya sama orang lain. Perbuatan dosa yang juga berpengaruh terhadap orang lain. Dan menzalimi diri sendiri, kata Allah. Orang yang berbuat demikian itu kemudian mereka mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Ini kuncinya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Tak diterusno, rampung. Selesaikan yang sudah ada, jangan buka akad yang baru. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi kalau sudah niat untuk bertobat, sudah. Yang tadi ancamannya kekal di neraka, sekarang kalau sudah bertobat, membersihkan diri, tidak meneruskan lagi, Allah akan berikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. 137-nya dari ayat ini, kaitannya terusannya dari 133 tadi. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, ya, sunnatullah, bahwa orang yang akan meneruskan perbuatannya itu, yang masih bergelimang dosa riba itu, yang masih meneruskan perbuatan riba itu, karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.
Lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang tetap melakukan riba itu. Akan berlaku sunatullah ya. Kalau kita lihat Pak, seolah-olah bisnisnya masih berjaya. Wah, dengan pinjaman bank, suntikan modal dari bank itu, wah, semakin jaya, semakin makmur, semakin banyak cabangnya. Tinggal menunggu waktu. Garek ngenteni mledose. Serius. (524) Jamaah yang dipun rahmati Allah Ta'ala, sudahlah. Ayat Al-Quran banyak, hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak, kenyataan di lapangan banyak. Masih mau meneruskan? Leren wis. Pak, kita memberi nafkah, kita memberi makan istri, anak-anak kita dari harta-harta yang berasal dari seperti itu Pak. Seperti halnya menyuapi mereka dengan bara api Pak. Tulang pakai bara api itu. Maka jangan salahkan kalau kelak mereka besar durhaka kepada panjenengan. Diopeni kecili, dibiayai sekolahnya, loro ditambah ke wayahe gede. Jadi orang yang paling membantah kepada panjenengan. Lawang jenengan ngasih makannya dengan cara seperti itu. Ngeri Pak, betapa menyakitkannya ini dada seorang ayah, betapa menyakitkannya dada seorang ibu ketika anaknya itu udah membantah, membangkang. Gak gelem dijak neng masjid, gak gelem dijak majelis taklim, gak gelem sholat nang masjid. Lawang jenengan ngasih makannya dengan cara harta seperti itu. Jangan jenengan, lawang orang-orang seperti itu ngasih makannya dengan harta-harta yang didapat dengan cara-cara haram. Nyesek. Pasangan kita, anak-anak kita, kemudian jadi orang yang paling membantah kita, membangkang kepada kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita untuk bisa membersihkan diri kita dari dosa riba, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kita keyakinan bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki, bukan lembaga keuangan yang dengan iming-iming berbagai macam fasilitas-fasilitas yang menggiurkan. Aqulu qouli hadza, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, dan jangan sekali-kali kita termasuk orang-orang yang ragu. Wonten kelentinipun dalem nyuwun pangapunten, itu murni dari saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.